kebisingan di lingkungan kerja pada Departemen Weaving atau Departemen Penenunan atau Pertenunan di PT Iskandar Tech. Nah, di sini pendekatan yang digunakan adalah noise hierarchy control, yaitu sebuah tingkatan bagaimana sih mengendalikan kebisingan di tempat kerja tersebut. Nah, ini yang melatar belakangi lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar tenaga kerja yang dapat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas. Ini hasil dari penelitian dari Elia Studi 2011. Terus kemudian faktor lingkungan kerja yang berpengaruh adalah ada iklim kerja. Iklim itu biasanya ke arah ini ya, temperatur. Berarti ketika kita bicara temperatur itu ada kecepatan udara, terus kemudian ada kelembapan udara. Terus ada pencahayaan, kebisingan, dan kadar karbon karbon monoksida. Ini dari Handayani et al. Tahun 2011 juga. Kemudian Sarode 2012 juga menyatakan bahwa yang namanya kebisingan itu ini nanti akan berpengaruh pada pertama itu konsentrasi kerja. Terus ya, ketika konsentrasi kerja seseorang itu terganggu, ujungnya apa? Performanya juga akan menurun di situ. Contoh, misalnya kalian mau ujian mata kuliah yang sulit. Contoh misalnya apa biomekanika. Tetapi di ruang kalian itu berisik atau bising, apa yang terjadi? Kalian ketika mengerjakan soal itu mesti konsentrasinya terpecah. Karena apa? Terganggu dengan suara-suara yang berisik tersebut. Ujungnya apa? Karena konsentrasi kalian dalam mengerjakan menjawab soal tersebut terganggu. Ujungnya apa? Kalian tidak bisa menjawab soal dengan sukses. Nanti dibuktikan dengan hasil ujiannya kok jelek semua, kan gitu. Itu kebisingan mempengaruhi konsentrasi, konsentrasi nanti akan mempengaruhi pada performan atau kinerja kita. Kemudian Nasiri tahun 2015 juga menyatakan bahwa lingkungan kerja itu berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Ya, contoh ada misalnya katakanlah tempat kerja kita. Tempat kerja kita itu misalnya katakanlah departemen quality control, quality control. Yang namanya quality control itu kan butuh ketelitian. Nah, ternyata di sana tingkat pencahayaannya itu tidak sesuai, terlalu apa kurang terang atau terlalu terang. Nah, ini kondisi ini juga akan berpengaruh pada psikis dari si pekerja yang ada di situ. Contoh kalau kurang terang apa yang terjadi? Dia cepat lelah, matanya cepat sakit. Tapi kalau terlalu terang juga sama, dia akan merasa tertekan. Ya kalian bisa mengamati pada ini, pada kasus misalnya lihat film itu ada ruang yang namanya ruang interogasi. Nah, kenapa di ruang interogasi itu kan di lampu itu dibuat terang, sementara sekelilingnya dibuat gelap. Ya itu ini ya ini sebenarnya Kak semacam permainan pencahayaan. Yang namanya cahaya itu kan bisa memberikan arti yang macam-macam. Contoh misalnya kalian itu lagi dinner dengan cewek kalian yang kalian tembak itu kan di situ pakai lampu lilin, candlelight kan seperti itu. Itu biar apa? Menciptakan suasana yang romantis. Nah, ini lain. Kenapa sih ruang interogasi itu dibuat seperti itu? Supaya apa? Orang yang ditanyain atau yang ini yang mau di BAP-kan itu, ya, dia itu merasa tertekan. Nah, kadang ketika orang merasa tertekan itu kan gampang mengaku. Cuma permasalahannya banyak kasus di Indonesia, ketika kasus tersebut dibawa ke pengadilan, tiba-tiba orang-orang tersebut itu mencabut kesaksian. Padahal ketika di BAP kan mereka tanda tangan. Alasannya apa? Ketika saya tanda tangan itu dalam suasana yang tertekan. Polisinya beralibi, nggak mungkin. Kita nggak menekan mereka. Mereka sendiri yang tanda tangan. Ya mereka seperti itu. Cuma kan karena apa? Ruang interogasinya itu dikondisikan seperti itu. Sehingga orang merasa tertekan. Sehingga yang semula dia itu tidak melakukan apapun, melakukan kesalahan, tetapi karena dibuat tertekan itu, ternyata tanpa sadar dia mengakui. Meskipun sebenarnya bukan dia yang melakukan ini. Ini permainan terkait dengan pencahayaan. Ini contoh latar belakang di kasus ini. Eh,
OSHA, ini riset dari sebuah lembaga internasional ya. Dia menyatakan bahwa industri tekstil itu adalah industri dengan rata-rata kebisingan sebesar 93 sampai 103 desibel. Ini. Ini dari risetnya OSHA. Padahal nilai ambang batas untuk kebisingan di tempat kerja atau lantai produksi itu berapa? Maksimal hanya 85 desibel. Lah ini 93. 93 hampir selisihnya hampir 10. 10 20 desibel. Nah, ini kan sangat tinggi. Terus kemudian Pereira, ini risetnya Pereira tahun 2014 juga menyatakan bahwa karakteristik mesin produksi tekstil memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Kenapa kok seperti itu? Karena apa? Di dalam industri tekstil itu mesinnya itu jumlahnya ratusan. Contoh misalnya katakanlah di departemen weaving PT Iskandar Tech itu. Mesin weavingnya apa? Sekitar 300-an unit. Gitu. Istirahat 300 unit diatur berjejer, kemudian mereka nyala semua. Apa yang terjadi? Ya, kebisingannya sangat tinggi. Nah, ini yang diterangkan oleh Pereira. Penempatan banyak mesin dalam satu ruangan mengakibatkan adanya peningkatan kebisingan kumulatif. Ya contoh, misalnya kalian SD-nya, SMA-nya kemarin di komplek. Misalnya di situ dalam satu yayasan itu ada SMP, SD, SMP, SMA itu dijadikan dalam satu komplek. Terus kemudian pada saat jam istirahatnya bareng, apa yang terjadi? Suaranya sangat berisik sekali. Kalau mungkin yang anak SD saja istirahat, ya berisik. Terus tapi bareng tambah SMP tambah SMA semakin berisik gitu. Ini karakter dari industri tekstil. Sudah mesinnya jumlahnya banyak, terus kemudian ditempatkan dalam satu ruang dan kemudian mereka beroperasi secara bersamaan gitu. Terus Talukdar 2001 juga menyatakan bahwa industri tekstil adalah industri dengan paparan kebisingan yang tinggi, termasuk riset saya itu tahun 2019 juga menyatakan hal sama bahwa tingkat kebisingan di industri tekstil itu sangat tinggi. Ini harus kita cermati. Karena apa? Industri tekstil di Indonesia itu termasuk salah satu sektor industri unggulan yang selalu dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian. Karena apa? Ini kontribusi industri tekstil itu cukup tinggi bagi perekonomian bangsa Indonesia ini. Mulai dari serapan tenaga kerja, terus yang kemudian terkait dengan nilai ekspor dari industri TPT ini atau industri tekstil ini termasuk kategori mungkin 5 besar kalau di Indonesia. Ini sangat potensial industrinya. Tetapi kok kondisinya seperti itu? Nah, ini kan perlu sumbangsih dari para akademisi. Bagaimana sih menanggulangi kondisi tempat kerja di industri tekstil itu? Nah ini PT Iskandar Tech itu trennya ini dari berdasarkan pengamatan dari data-data masa lalu itu trennya mengalami produktivitas kerjanya itu mengalami penurunan. Nah, produktivitas kerja mulai penurunan ini kita mulai bisa menduga kenapa sih kok produktivitas kerja di PT Iskandar Tech itu kok mulai mengalami penurunan. Nah, kita coba lihat usia dari mesin yang digunakan. Ternyata mesin yang digunakan di sana rata-rata keluaran tahun 1980-an. Sekarang udah tahun 2000, pada waktu riset itu dilakukan berarti 2018. Udah berapa puluh tahun itu dari 80, 80, 90, 2000, 2000 kemudian 2010, 30, hampir 38 tahun usia pakainya mesinnya itu. Ini kalau kita bicara industri, usia mesin yang 30-an tahun ini kan sudah expired. Harusnya sudah diganti, tapi ini tetap dipakai untuk kerja. Apa yang terjadi? Ya kinerjanya tidak akan optimal. Analoginya seperti ini. Kalian punya motor. Motor itu semakin bertambah tahunnya, apa yang terjadi? Ya kinerjanya tidak maksimal di situ, Pak. Dia akan mengalami penurunan performance. Meskipun di servis rutin, tetap aja semakin tahun semakin tahunnya semakin bertambah, kondisi mesinnya juga akan mengalami penurunan. Tuh. Terus yang kedua, dia melihat dari pekerja. Oh, ternyata pekerja di PT Iskandar Tech itu kok usianya sudah masuk usia ini ya, Pak, udah tua semua. Nah, ini kan akan berpengaruh pada eh, kinerja mereka. Terus yang ketiga, dia coba melihat pada aspek lingkungan kerja.
Ternyata di sana tenaga kerja mengalami kelelahan yang sangat tinggi, terus tekanan dalam kerja atau stres kerjanya ini, ada gangguan emosional dan beban kardiovaskuler. Ini dia coba melihat dari mengumpulkan studi literatur yang dilakukan di PT Iskandar Tech. Ternyata tahun 2011 ada yang meliti bahwa di sana telah terjadi kelelahan tenaga kerja yang cukup tinggi dan ini berpengaruh pada produktivitasnya, termasuk juga tekanan kerja dan gangguan emosional ini. Nah, kemudian dari hasil pengukuran pun, ini dia coba mengukur tingkat kebisingan. Ini lingkungan kerja itu nanti dia coba menyoroti ke aspek lingkungan, aspek kebisingannya. Nah, ini standarnya kan tadi nilai ambang batas untuk lantai produksi itu 85 desibel dan paparannya itu maksimal 8 jam. Nah, dari hasil pengukuran ada departemen printing. Itu setelah diukur ternyata rata-ratanya 78 desibel. Departemen weaving 100 desibel. Nah, ini kan kita bandingkan. NAB-nya itu 85, tetapi ini dari hasil pengukuran 100. Berarti apa? Overnya itu sekitar ya 15 ya, 15 desibel. Ini kan berbahaya kondisi ini. Nah, dari hasil riset yang dilakukan oleh Miranti pun tahun 2015 ternyata ini sangat mendukung dan mendukung hasil pengukuran tingkat kebisingan di dua departemen tersebut. Dampak dari kebisingan itu, Miranti mencoba melakukan tes audiometri ini terkait dengan kesehatan pendengaran ya. Ternyata 46,7% pekerja mengalami penurunan daya dengar pada telinga kanan. Terus 40% juga mengalami penurunan daya dengar pada telinga kiri. Nah, ini kan kondisinya sudah mulai masuk bahaya, ya bahaya itu. Terus akibat kebisingan itu apa yang dirasakan oleh pekerja di sana? 65% responden menyatakan terganggu. Terus 27,5% sangat terganggu. Nah, ini semua berarti kan hampir berapa? 6, 7, 8, hampir 90-an berapa persen itu terganggu. Keluhan kondisi kesehatan pendengaran dan fisik pekerja. Nah, ini keluhan ini disebabkan oleh apa? Ini hipotesanya adalah keluhan-keluhan ini muncul akibat kebisingan yang berlebihan di PT Iskandar Tech ini. Ini. Nah, ini dari Departemen Weaving, ternyata di situ para pekerja mengalami gangguan emosional. Ini kalau kalian lihat orang-orang yang tinggal di sekitar katakanlah stasiun kereta api, daerah pelabuhan, terus terminal bis, itu kan mereka sering terpapar oleh kebisingan yang sangat tinggi. Apa yang terjadi? Orang-orangnya itu emosinya mudah tersulut. Kesenggol aja mereka marah-marah, bisa jadi perkelahian di situ. Terus kemudian dengan tingkat kebisingan yang tinggi ini, orang akan selalu merasa dikejar-kejar. Pengen segera keluar dari ruangan tersebut. Tetapi apa, mau segera keluar. Tapi kalau ditinggal keluar, pekerjaannya nggak selesai. Dan di situ akan muncul stres kerja. Terus kemudian keluhan kesehatan yang lain, mungkin pencernaannya terganggu. Terus mungkin ada juga yang pusing dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kondisi-kondisi tersebut, ini akan memperlambat performansi kerja dan nanti ada juga kecenderungan untuk meningkatnya risiko kecelakaan kerja. Ketika hal itu terjadi, apa yang terjadi? Target produksinya juga tidak akan tercapai di situ. Nah, supaya dengan adanya kondisi tersebut, apa yang harus dilakukan? Ya, pihak manajemen harus mulai memberikan perhatian kepada para pekerjanya. Supaya apa? Kebisingan yang di sana itu bisa dikendalikan. Sehingga tidak mengganggu performansi dari para pekerja yang ada di sana. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengendalian kebisingan lingkungan kerja pada Departemen Weaving. Kenapa Weaving kok nggak printing? Ya karena yang di printing tadi dari hasil pengukuran tingkat kebisingan itu masih di bawah nilai ambang batas.
Sementara yang di weaving itu di atas nilai ambang batas. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana mengendalikan kebisingan lingkungan kerja pada Departemen Weaving PT Iskandar Indah Printing Tekstil. Tujuan penelitiannya memberikan usulan berupa alternatif solusi pengendalian kebisingan lingkungan kerja. Sebentar. Terus tujuan penelitiannya memberikan usulan berupa alternatif solusi pengendalian kebisingan lingkungan kerja pada Departemen Weaving PT Iskandar Indah Printing Tekstil. Manfaatnya, dengan mengetahui kondisi kebisingan lingkungan kerja dan memberikan alternatif usulan pengendalian kebisingan kerja pada Departemen Weaving. Batasannya itu di dua, risetnya dilakukan pada Weaving, pengambilan data dilakukan pada April 2017. Perbaikannya dengan metode ini pendekatan noise hierarchy control. Terus ada batasan lagi, karena bisa jadi nanti usulan pengendaliannya itu adalah mengganti mesin. Cuma nanti mengganti mesin dalam jumlah yang besar ini bisa jadi itu memberatkan keuangan bagi perusahaan. Makanya di sini ada batasan juga. Alternatif solusinya itu juga mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan tersebut. Asumsi pekerja melakukan aktivitas sesuai ini ya, sesuai standar kerja. Nah, ini itu adalah tahapannya, mulai dari identifikasi, kemudian kita melakukan perumusan masalah, menetapkan tujuan, batasan, asumsi. Nah, datanya apa? Ada kuesioner mengenai keluhan tadi. Terus kemudian mengumpulkan data umum berupa jumlah dan spesifikasi mesin produksi, ada layoutnya, ada waktu kerja, terus mencoba melakukan pengumpulan ini ya, data mengenai intensitas kebisingan di Departemen Weaving itu. Setelah itu data diolah, menghitung intensitas kebisingan siang dan malam, terus perhitungan maksimal waktu kerja terpaparnya. Nah, pengendaliannya nanti mulai dari NIOS ini ya, NIOS control ini, mulai dari yang pertama itu eliminasi, menghilangkan, substitusi itu melakukan penggantian, engineering control, administrasi kontrol, dan yang terakhir itu pemakaian alat pelindung diri. Ini tahapannya. Ini data umum perusahaan. Departemen Weaving, PT Iskandar ini total jumlah pekerja yang dimiliki oleh PT Iskandar Tech itu ada 1.024 orang yang terbagi ke dalam ini departemen atau bagian yang ada di PT Iskandar Tech. Misalnya bagian palet itu jumlah pekerjanya 60, pengisi palet 30, warping 60, sizing 90, cucuk 78, pengawas monitor 45, pengawas umum 25, petugas maintenance 50, listrik dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian di PT Iskandar Tech ini sistem kerjanya bagaimana? Ternyata dia menggunakan shift kerja. Dan di sana shift kerjanya dibagi menjadi 3. Shift pertama masuk jam 7, kemudian pulang jam 15. Shift kedua masuk jam 15, pulangnya jam 11 malam atau jam 23. Shift ketiga mulai kerja jam 23.00 dan nanti keluarnya jam 7 gitu. Itu shift kerjanya. Nah, bagaimana rotasinya? Nah, ini rotasi kerjanya nanti bisa nanti kita bisa merancang model pergantian shift kerjanya seperti apa. Ini juga menjadi riset yang menarik. Nah, ini luaran dari PT Iskandar Tech itu berupa kain, itu ada kain batik printing, terus ada kain mori dan lain sebagainya. Ini produknya. Terus yang berikutnya ini adalah layout Departemen Weaving. Di situ ada area warping, area sizing,
gudang hasil cucukan, area pencucukan, area paletan, terus ada area mesin loom Toyota, mesin loom RRT, mesin loom Picanol, mesin loom Picanol, RRT, dan loom Toyota. Ada gudang kain sementara, ada ruang operator, ada ruang bengkel. Ini adalah layout yang ada di departemen weaving. Tempatan masing-masing departemen pada uh, line produksi di departemen weavingnya. Bagaimana prosedur pengukuran yang benar itu? Nah, prosedur pengukuran itu ya kalau ditanya berapa sih data yang sebenarnya diambil, ya saya jawabnya sebanyak-banyaknya. Dengan semakin banyaknya data yang kita ambil, maka hasilnya akan semakin valid. Coba kan permasalahannya yang namanya penelitian itu ada keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, keterbatasan uang. Karena yang namanya riset itu butuh modal. Tapi bagaimana untuk pengukuran tingkat kebisingan ini? Ya coba bagaimana sih supaya ada dasarnya. Ini pada saat kita melakukan pengukuran itu ada dasarnya. Kita mengacu pada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 96. Ini tentang metode pengukuran. Penentuan lokasi ditentukan dari tingkat kebisingan yang merupakan titik vital dari sumber kebisingan yang ada di PT Iskandar Indah Printing. Nah, ini ada 16 titik pengukuran. Mulai dari titik 1 itu area loom, mesin loom Picanol, dan seterusnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Ini penjelasan masing-masing titik pengukurannya. Terus bagaimana prosedur pengukurannya? Ini juga kita mengacu pada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 96. Ini nanti kalian bisa searching di Google, masukkan saja kata kuncinya keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 96 lampiran 2. Ini tentang metode pengukuran. Pengukuran dilakukan selama 24 jam kerja yang dibagi menjadi 3 hari pengukuran. Dia cuma ngambil selama 3 hari. Nah, pengukurannya dimulai dari pengukuran siang hari itu, simbolnya LS. Totalnya apa? Dari 24 jam itu, pengukuran siang hari itu totalnya 16 jam sendiri. Yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Terus yang pengukuran malam hari mulainya dari jam berapa? Mulai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi keesokan harinya. Setiap titik akan dilakukan pengukuran sebanyak L1 sama L7. Berarti tadi ada berapa? Kita kan menentukan berapa titik tadi. Ada 16 titik pengukuran dan masing-masing titik diambil 7 kali. Berarti berapa? Berarti 16 kali 7. Itu jumlah data yang kita punya. Misalnya L1 nanti diukur dengan rentang waktu antara pukul 6 sampai pukul 9. Berarti mau jam berapa? Ya terserah mau diambil. Kalau diambil jam 6 ya nggak pas. Karena apa? Itu belum orang masih siap-siap. Ya mungkin nanti jam 7 atau jam 8 atau jam 9-nya. L2 bisa diukur jam 9.15. Pokoknya di rank ini antara jam 9 sampai 14. L3 antara jam 14 sampai jam 17. L4 itu jam 17 sampai jam 22. L5 sampai jam 22 sampai jam 4. L6 jam 00 sampai jam 3 pagi. L7 jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Ini. Ini penentuan waktunya. Terus ketinggian pengukurannya bagaimana? Nih, pertanyaannya, ini kan yang namanya kebisingan itu yang terdampak apa? Yang terdampak kan bukan mulut, bukan kepala, bukan mata, tetapi apa? Telinga. Nah, kenapa di situ dimunculkan ketinggian pengukuran adalah 1,5. Nah, 1,5 itu mungkin bisa didekati karena ini rata-rata ketinggian telinga orang Indonesia itu 1,5. Tetapi ini nanti bisa ini ya Pak, bisa diperbaiki karena apa? Rata-rata anak-anak di Indonesia itu yang kelahiran tahun 2000-an itu kan posturnya kan menjulang, posturnya lebih tinggi dibanding generasi yang sebelumnya. Bisa jadi nanti tidak 1,5 lagi, bisa berubah lagi. Tetapi selama itu belum ada perubahan, belum ada ini, ya coba kita pakai yang 1,5. Ini karena ada salah di keputusan menteri tadi. Teknik, misalnya di situ akan muncul teknis bagaimana sih teknis pengukuran kebisingan itu.
Nah, di sini setiap rentang waktu pengukuran didapatkan 120 data. Banyak sekali ya. Nah, ini contoh pengambilan data kebisingan, pengukuran kebisingan titik satu pada saat jam 6. Ini nilai pengukuran. Ini dia satu titik aja 120. Dikalikan berapa titik? Nah, itu ukurannya banyak sekali itu dia. Nah, setelah kita punya data yang ini ya Pak, deretan data itu, deretan angka-angka itu, baru nanti kita coba buat distribusi frekuensinya. Caranya bagaimana? Yang pertama kita tentukan ranknya dulu dari data yang kita miliki. Dari 120 data tersebut, itu yang paling kecil berapa angkanya? Terus kemudian kita juga cari yang terbesar berapa? Ternyata ketemu yang maksimalnya itu paling kecilnya itu adalah 94,7, maksimalnya 104,9. Jadi ranknya adalah data maksimum dikurangi data minimum. 104,9 dikurangi 94,7 ketemunya 10,2. Terus kemudian K. K ini nanti untuk menunjukkan akan dibagi menjadi berapa kelas di distribusi frekuensinya. Rumusnya 1 ditambah 3,3 dikalikan log N. N di sini adalah jumlah data yang kita miliki di satu titik pengukuran tersebut. Ternyata satu titik pengukuran kan datanya 120. Berarti 1 ditambah 3,3 log 120 ketemunya 7,86. 7,86 ini kita bulatkan menjadi 8. Berarti nanti distribusi frekuensinya itu ada 8 kelas. Terus I-nya itu kan intervalnya. Nah, di sini I-nya itu rank dibagi kelas. Berarti 10,2 dibagi 7,86. Ketemunya 1,3. Nah, ini setelah kita punya data itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita pindahkan ke tabel distribusi frekuensi. Ini karena datanya dari titik 1 pada saat jam 16. Ya, ini titik 1 jam 6, kodenya L1. Nomor 1, interval bisingnya itu kita ambil dari data yang paling kecil, 94,7 ditambah I-nya, ditambah 1,3. Ketemunya 94 ditambah 195, 0,3 tambah 0,7 berarti 96. Nilai tengahnya berapa ya? Kita lihat 94,7 sampai 96, nilai tengahnya berapa? Ternyata di situ nilai tengahnya 95,4. Nah, sekarang kita cari di tabel yang 100, ada 120 data itu. Tingkat atau intensitas kebisingannya ada berapa yang masuk rank antara 94,7 sampai 96? Oh, ternyata hanya satu. Terus yang kedua, kelas kedua, 96,1 ditambah 1,3, 97,4. Nanti sama dicari nilai tengahnya. Terus setelah itu kita cari di 120 data tadi. Kira-kira yang masuk rank 96,1 sampai 97,4 itu jumlahnya berapa? Ternyata jumlahnya ada 9. Demikian juga untuk yang ketiga, itu ada frekuensinya 26. Terus yang keempat itu 21. Terus yang kelima 8. Terus kemudian ke-6 18, ke-7 22, dan ke-8 15. Itu kita sudah memiliki tabel distribusi frekuensi di satu titik pengukuran. Nah, kita setelah itu apa? Kita menghitung kebisingan ekuivalennya. Rumusnya apa? 10 dikalikan log kali 1/n sigma Tn dikalikan 10 pangkat 0,1 dikalikan Ln. Jadi di sini langsung 10 dikalikan log 1/n-nya 120 dikalikan 1 kali 10 pangkat 0,1 dikalikan 95,4. Nah, satunya itu adalah frekuensi di kelas 1. Terus kemudian yang 95,4 itu nilai tengah dari kelas yang pertama. Ditambah 9 dikalikan 10 pangkat 0,1 dikalikan 96,8. Itu berarti kan dikalikan frekuensi kelas 2 itu 9. Terus nilai tengahnya 96,8. Terus yang ditambah 26 dikalikan 10 pangkat 0,1 dikalikan 98,2. Ditambah 21 dikalikan 10 pangkat 0,1 dikalikan 99,6. Dan seterusnya setelah dihitung ketemunya 100,9 desibel. Gitu. Itu perhitungan
tingkat kebisingan rata-rata di titik satu. Oke. Itu baru satu titik L1. Nanti ada L2, L3. Ini datanya sebagai berikut. Nah, ini ada standar SNI 7231-209 tentang perhitungan dan evaluasi tingkat kebisingan lingkungan. Ini rekapitulasinya di jam 6 tadi LEG-nya itu 100,90. Ini untuk anu ya, di titik 1 jam 9 101, terus jam jam 14 100,24, jam 17 98, jam 22 99, jam 00 101 dan jam 3 pagi 98,71. Ini data satu titik. Padahal kita punya berapa tadi? 17 titik. Ini contohnya LS itu perhitungan kebisingan siang hari. Rumusnya adalah 10 dikalikan log 1/16 dikalikan T1. Tadi T1 itu kan ya frekuensi kalau yang tadi ya itu. Dikalikan 10 pangkat 0,1 kali LI ditambah titik-titik ditambah T4. Ini kalau yang siang hari itu ada 3 waktu. Sementara yang malam hari 3 waktu. Jadi di sini yang masuk LS itu berarti L1, L2, L3 dan L4. Kalau yang LM-nya itu L5, L6 sama L7. Tinggal dimasukkan aja. Sini berarti 10 kali log 1/16 dikalikan 3. Ini frekuensinya. 3 kali 10 pangkat 01 kali 100,9. Ditambah 5 kali 10 pangkat 01 kali 101. Ditambah 3 kali ini. 3 kali 10 pangkat 01 kalikan 100,24. Ditambah 5 kali 10 pangkat 01 kali 98,87. Ini nanti ketemu kebisingan siang harinya itu 100,54 desibel. Nah, terus kebisingan malam harinya rumus 10 kali log per 1/8. Mulai dari T5. T5 itu adanya di jam 22. Itu. Jadi 2 dikalikan 10 pangkat 0,1 kalikan 99,1 dan seterusnya. Ketemunya 99,90 desibel. Ini kan yang kita ketahui baru kebisingan siang hari dan kebisingan malam hari. Nah, kita ingin tahu kira-kira kebisingan siang hari dan malam hari itu kalau dijadikan satu, yaitu kebisingan siang malam, rumusnya adalah 10 kali log 1/24 dikalikan 16 kali 10 pangkat 0,1 ls ditambah 8 kali 10 pangkat 0,1 lm. Nah, ketemunya yang kebisingan siang malamnya 100,3 desibel. Itu berarti perhitungan pada satu titik itu kalau rata-rata siang hari siang malamnya itu 100,3 gitu. Nah, ini dari setelah direkap seperti ini. Titik satu. Nah, titik satu tadi LSM-nya 100,3. Ini titik dua LSM-nya 99,98 dan seterusnya. Setelah itu data ini hasil perhitungan tadi kita bandingkan dengan nilai ambang batas yang ada. Ternyata dari 16 titik pengukuran itu ada 9. Ada 9 data yang ada 9 titik yang tingkat kebisingannya itu di atas nilai ambang batas. Terus kita cari lagi. Titik satu itu area mesin apa? Area loop di kanal, ternyata penenunan. Titik dua juga penenunan, titik tiga penenunan. Hanya satu itu yang di titik 9. 9 itu ternyata bengkel, yaitu untuk repairing. Berarti di sini prosesnya apa yang berbahaya? Ya proses penenunan tadi atau weaving. Setelah itu kita hitung waktu kerja maksimal terpaparnya. Rumusnya T sama dengan 480 dibagi 2 pangkat nilai LEG min 85 dibagi 3. LEG-nya berapa? Ini ternyata LEG-nya untuk titik satu itu LEG titik satu tadi
Ini 119. Ini, ini yang tadi ini dari ini 100,3 itu dia ngambilnya dari ini tadi. Nah ini LSM-nya tadi, kebisingan siang malamnya. Ini 480 dibagi 2 × 100,3 min 85 dibagi 3. Ketemunya 13,995 menit. Kalau dijadikan jam itu 0,23 jam. Gitu. Ini contoh perhitungan di titik 1. Nah, ini setelah itu kita rekap di 16 titik tadi. Titik pertama, waktu maksimal yang diizinkan berapa? Hanya 13,99 menit. Tetapi faktanya pekerja terpapar selama 8 jam, berarti 8 kali 60 menit. Artinya apa? Itu berarti di atas nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh NIOSH. Termasuk juga titik 2. Titik 2 itu maksimal pekerja diperbolehkan terpapar di situ tuh selama 15,06 menit. Tetapi faktanya mereka bekerja 8 jam di tempat tersebut. Ini juga di atas nilai ambang batas. Hanya di titik 8, terus kemudian di titik 10, titik 12, 13, 14, 15, 16 itu yang di bawah ambang batas NIOSH. Gitu. Nah ini sekarang permasalahannya yang di atas ambang NIOSH itu mau diapakan? Apakah dibiarkan? Kalau dibiarkan ya kasihan pegawainya. Pegawainya akan terganggu dengan suara yang sangat bising sekali itu. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, dari sisi kesehatan juga tidak baik. Dengan nanti kalau kesehatannya sering terganggu, ya pekerja juga sering absen, sehingga target produksinya juga tidak tercapai di situ. Itu rentetan peristiwanya itu nanti seperti itu. Nah, ini dari hasil kuesioner dampak kebisingan terhadap keluhan subjektif pekerja tadi, ternyata kebisingan yang terjadi di Departemen Didik itu menimbulkan gangguan komunikasi. Dari total ini 60% itu terganggu, terus yang 7,5% tidak terganggu, dan 27,5% sangat terganggu. Ini kalau di total itu kan di atas 50%. Berarti memang kondisinya sudah mengkhawatirkan. Yang keduanya berupa apa? Ada yang kesulitan dalam memahami ucapan dari rekan kerja. Karena apa? Ketika mereka komunikasi bicara di tempat yang bising kan suaranya itu kan kalah dengan suara mesin. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Mereka berteriak ketika berbicara sama temannya seolah-olah bertengkar. Terus adanya teguran dari rekan kerja karena kurang memahami apa yang dibicarakan oleh rekan kerja. Ya sering banyak salah itu. Diingatkan dia nggak nyantol-nyantol, nggak apa-apa, karena apa terganggu komunikasinya. Terus, terus yang gangguan fisiologisnya ini mulai dari pusing, sakit kepala, mual, susah tidur, sesak napas, cepat lelah, terus ada otot-otot yang tegang. Ini akibat dari kebisingan tadi. Terus gangguan fisiologi yang lainnya yaitu yang mengalami ya itu 72,5%, yang tidak 10%, kadang-kadang 17,5%. Ini seperti perasaan tidak nyaman saat berada di lingkungan kerja, perasaan lebih mudah emosi akibat kebisingan lingkungan kerja yang tinggi. Saya bilang tadi, orang-orang yang tinggal di sekitar stasiun, terus kemudian di terminal, terus pelabuhan, itu kan gampang tersulut emosinya. Ya karena itu salah satunya akibat dari pengaruh faktor lingkungan. Ada kebisingan, terus kemudian ada temperatur di daerah daerah sore itu kan sangat ini, sangat tinggi. Termasuk juga kalau yang di stasiun atau di terminal itu kan gangguan dari kadar CO itu yang sangat tinggi. Terus 77,5% pekerja menyatakan ingin dipindah dari departemen briefing. Sementara yang 22,5% mereka menjawab tidak perlu pindah. Ini pendekatan AS hierarki kontrol, mulai dari eliminasi, kemudian substitusi, ada engineering kontrol, administrasi kontrol, ada APD. Apa sih yang dimaksud dengan eliminasi? Eliminasi adalah dilakukan dengan melakukan observasi langsung
mengenai eliminasi proses atau analisis eliminasi sumber suara yang memiliki, karena kasusnya di sini ada tingkat kebisingan, ya kita yang memiliki tingkat kebisingan di atas nilai ambang batas. Itu definisi eliminasi pada kasus ini. Terus definisi substitusi apa? Proses substitusi dilakukan dengan melakukan observasi langsung mengenai kemungkinan penggantian proses atau penggantian sumber suara yang dapat menurunkan tingkat kebisingan. Kemudian nanti untuk ini yang apa definisi teknis di riset ini dilakukan juga analisis kelayakan investasi menggunakan perhitungan profitability index atau PI. Itu ya substitusi. Nah, terus yang engineering control apa? Nah, di sini proses engineering control itu dilakukan dengan melakukan observasi langsung mengenai kemungkinan penambahan barrier atau penghambat atau enclosure penutup dari mesin yang dapat menurunkan tingkat kebisingan dengan signifikan. Terus yang berikutnya administratif kontrol. Proses administratif kontrol dilakukan dengan melakukan rotasi pekerja dan penyediaan alat pelindung telinga yang dapat mereduksi paparan kebisingan yang diterima oleh pekerja. Yang APD, ini penyediaan alat pelindung diri dilakukan dengan melakukan perhitungan kebutuhan spesifikasi APD. Ya, alat pelindung telinga ini nggak asalan ya, nggak asal airplug atau airmap. Tapi kita ketika mau membeli itu, kita juga harus mempertimbangkan kira-kira airplug atau airmap ini mampu mereduksi tingkat kebisingan seberapa. Kalau ternyata tingkat kebisingannya direduksinya kecil, ya percuma juga kan kita. Nanti jangan-jangan masih tidak pakai airplug airmap masih di atas nilai ambang batas yang diizinkan, kan percuma. Gitu. Ini yang pertama yang eliminasi. Eliminasi proses. Proses yang menghasilkan tingkat kebisingan tinggi itu apa? Ternyata dari proses penenunan. Proses penenunan dan repair. Jika proses penenunan ini dihilangkan, apa yang terjadi? Ya pabriknya nggak bisa kerja, tutup. Kayaknya nggak akan produknya nggak ada. Kenapa? Karena harus melewati proses penenunan dulu. Kalau proses penenunan nggak ada, terus bagaimana? Benangnya mau diapakan kan? Tetap berupa benang. Nah ini penenunan adalah benang ditenun menjadi selembar kain. Gitu. Kalau proses penenunannya tidak ada dihilangkan, ya kan kainnya tidak jadi, tidak terbentuk di situ. Itu yang eliminasi proses. Kalau eliminasi sumber suara kan ketahuan tadi. Bagian mana sih yang menimbulkan troublemaker mengenai kebisingan ini? Ternyata penenunan. Terus kemudian kita masuk lihat mesin penenunannya seperti apa? Oh ternyata seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sumber suara bising pada proses tenun adalah mesin loom yang merupakan alat utama dalam proses penenunan. Bisa nggak mesinnya ini yang dieliminasi? Nah, eliminasi mesin tenun ternyata tidak layak untuk dilakukan. Kalau mesinnya dihilangkan, berarti penenunannya pakai apa? Nah, apa masih manual ATBR, alat tenun gitu. Apakah seperti itu? Ternyata di sini eliminasi mesin tenun tidak layak untuk dilakukan. Berarti apa? Tahapan eliminasi gagal. Berarti setelah eliminasi gagal kita masuk tahapan kedua, apa? Substitusi. Ini. Nah, substitusi di sini adalah suatu penggantian proses atau penggantian sumber suara yang dapat menurunkan tingkat kebisingan, tetapi masih memungkinkan akses untuk operasi dan pemeliharaan. Ini menurut Wikes tahun 2012. Substitusi proses tidak memungkinkan untuk dilakukan dikarenakan proses penenunan adalah proses utama dalam produksi weaving. Ini. Substitusinya juga nggak bisa ini. Bisa nggak proses penenunan itu diganti dengan proses yang lain? Ternyata tetap nggak bisa. Terus selanjutnya substitusi sumber suara. Substitusi sumber suara berarti di situ substitusi mesin tenun. Ada nggak mesin tenun yang tidak berisik? Nah, ini kan pertanyaannya kan itu. Nah, ini. Nah, substitusinya ada di sana kan sudah menggunakan mesin Picanol, mesin Toyota, mesin RRT. Ini tahun produksinya yang nomor 1 itu tahun 1962, jumlahnya 108 unit. Yang mesin kedua, yang Toyota itu buatan tahun 1984, jumlahnya ada 348. Yang ketiga, RRT ini tahun 90-an,
jumlahnya 176. Nah, ini karakteristik mesin tenun. Kita coba mencari di pasaran terkait dengan mesin tenun yang beredar di pasaran itu apa, dengan karakternya seperti apa. Ini ada jenis mesin loom, ada loom dengan shuttle, loom tanpa shuttle itu nanti ada gripper loom, wrapper loom, water jet loom, dan air jet loom. Gitu. Metode memasukkan benangnya ini nanti bisa dibaca sendiri. Ada karakteristiknya termasuk juga dengan tingkat kebisingan yang dihasilkan. Ini kalau yang loom dengan shuttle, tingkat kebisingan dan getaran yang tinggi. Terus yang loom tanpa shuttle yang gripper loom, ini juga kebisingan dan getaran yang tinggi. Terus repair juga sama. Nah, ini dari sini yang teknologinya yang tidak menimbulkan kebisingan itu, yaitu yang water jet loom dan air jet loom. Ini biaya ini kita coba menghitung biaya perawatan mesin yang ada saat ini itu ketika kita tidak mengajukan alternatif untuk mengganti mesin. Ini ternyata totalnya dari tahun ke tahun itu trennya untuk biaya perawatan per masing-masing mesin itu meningkat. Contoh berarti biaya perawatan untuk ketiga jenis mesin tersebut pada tahun 2017 itu udah berapa M sendiri itu? 88 hampir 1,6 1 miliar 600-an juta. Gitu. Yang terdapat peningkatan biaya perawatan mesin tenun, terus kemudian kerusakan komponen dan sulitnya mencari spare part karena apa? Mesinnya sudah sangat kuno. Sehingga kita sulit untuk mencari spare part. Kadang orang di kita itu kan sangat kreatif. Akhirnya apa? Kanibal. Mesin yang sudah rusak itu kita cari kira-kira komponen atau spare part apa yang masih bisa dipakai itu diambil. Terus kemudian nanti dipakai untuk mengganti komponen di mesin yang lain yang mengalami kerusakan di komponen yang tersebut. Nah, itu dilakukan analisis kelayakan investasi mesin baru. Nah, ini kita lihat ketika kita melakukan perawatan terus ada mesin yang lama itu apa? Ini keuangan perusahaan ya bisa core. Kenapa? Dari tahun ke tahun itu trennya perawatannya semakin tinggi. Kan semakin tua mesin, perawatannya kok juga semakin jelimet, semakin rumit. Dan itu butuh biaya sangat besar. Terus ada lagi kelemahannya lagi. Kalau ada komponen yang rusak, kita sudah sulit untuk mencari spare partnya di pasaran karena memang pabriknya mungkin sudah tutup. Terus yang ketiga, kita coba melakukan analisis kelayakan jika mesinnya diganti dengan mesin baru. Misalnya mesin tipe air jet loom dan water jet loom. Ini. Ini perkiraan harga jual dan beli mesin tenun. Mesin yang punya yang sudah ada itu coba kita jual di situ. Ini yang web insertion rate ini masing-masing mesin. Ini data ini dari mana? Ini data spesifikasi ini ada di produsen masing-masing mesin tersebut. Gitu. Nah, ini ya tingkat produktivitas mesin tenun dapat dilihat berdasarkan web insertion rate yang didasarkan pada besaran working width dan speed RPM-nya. Ternyata di sini yang dipilih itu adalah Toyota Jet 500 Air Jet Loom. Ini antara 700 sampai 1.600. Ini analisis kelayakan mesin investasi baru. Kemampuan produksi mesin lama itu per tahunnya hanya 37.573 meter. Kalau kita menggunakan mesin baru, kemampuannya 93.933. Ini hampir 2 kali lipat lebih, hampir 3. Ini nih. Jadi data histori dan peramalan penjualan kain dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Tahun 2016 itu penjualannya itu ada 17 miliar 845 17 ini satuannya yang salah kayaknya ini. Masa ini hanya penjualan kainnya itu nah ini realisasinya 201 290 M 387 M 2018 450 M 329 M dan seterusnya. Ini. Ini yang nilai aset lama.
ketika ini ya apa kalau mulai dari nilai aset total, biaya perawatan per tahunnya itu seperti itu. Terus kalau nilai aset mesin baru, jumlah mesin yang dibutuhkan 210, harga pembelian per mesinnya 70 juta. Berarti butuh biaya pembelian totalnya itu 15 miliar 120 juta. Umur ekonomisnya 15 tahun, dengan perkiraan biaya perawatan mesin per tahunnya itu 500 ribu per mesin. Biaya perawatan total berarti 500 ribu dikalikan jumlah mesinnya ada 210. 105 juta di situ. Ini aliran kasnya. Ini sebenarnya ini ranahnya kan ini tugas akhir ini hanya sebagai pengenalan saja. Sementara yang kita bicarakan di situ adalah bagaimana teknis pengendalian tingkat kebisingan yang tinggi itu. Ini ternyata apa? Payback periodnya itu pada tahun ke-22. 22. Wah, ini bagi perusahaan 22 baru payback period, mereka mikir-mikir, wah kalau kayak gini ya eh, proyek ini tidak layak, proyek penggantian mesinnya tidak layak. Berarti apa? Administrasi ini apa substitusi tadi itu kan gagal, nggak bisa. Berarti kita mau masuk yang tahap kedua. Dengan cara apa? Engineering control. Dengan cara apa? Misalnya enclosure, menutup mesin agar suara tidak terurai keluar. Tetapi yang harus dipertimbangkan juga, pekerjaan tenun adalah pekerjaan yang dilakukan dengan adanya interaksi secara langsung antara pekerja dengan mesin. Nah, kondisi tersebut apa? Memaksa pekerja atau operator itu selalu dekat dengan mesin. Kalau mesinnya ditutup seperti ini, bagaimana interaksi pekerja ketika ada yang rusak atau ada benangnya putus? Kan repot. Bongkar tutupnya lagi butuh waktu yang lama. Setelah dipasang, ditutup lagi mesinnya. Baru kerja 1 jam, ada yang putus, bongkar lagi, waktunya habis untuk bongkar saja. Akhirnya apa? Cara ini juga tidak layak. Gitu. Terus kalau kita pasang barrier antara mesin, terus kemudian di situ ada sekat, supaya apa? Suaranya itu ini dipantulkan. Gitu. Sehingga yang sampai ke pekerja di tempat yang lain itu sudah dikurangi oleh dinding tadi atau barrier tadi. Ini ada bahan peredamnya itu dikasih bahan peredam. Nah, ini ternyata tingkat penyerapan tertinggi dengan menggunakan bahan berupa wool atau polipropilen yang didesain pada sekitar mesin tenun ini hanya mampu mengurangi paparan kebisingan itu maksimal hanya 3 desibel. Padahal tadi rata-ratanya berapa? 103. 103 misalnya dipasang barrier dikurangi 3 masih tetap 100. Masih di atas nilai ambang batas. Nah, ini eksperimen yang dilakukan pada mesin jenis shuttle loom dan rapid loom dengan menurunkan 10% kecepatan rotasi mesin dapat mereduksi tingkat kebisingan mesin sebesar 2 desibel. Ini sudah kurang kurang visible untuk usulan engineering control ini. Terus ujungnya apa? Ya kita masuk ke tahapan berikutnya secara administrasi kontrol. Pengendalian administrasi dilakukan dengan menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpajan potensi bahaya. Terus ada juga dengan cara apa? Mengubah jadwal produksi, mengatur waktu bekerja mesin, merotasi tenaga kerja, memindahkan tenaga kerja ke lokasi kerja dengan kebisingan yang lebih rendah dan pemakaian alat pelindung telinga. Ada di situ ada penyediaan APT dan kemudian penjadwalan rotasi pekerja. Kalau penyediaan APT berarti nanti kita harus menghitung kebutuhan APT-nya biaya berapa, perhitungan biayanya berapa. Kalau penjadwalan berarti nanti ada pelatihan, terus ada perhitungan biaya pelatihannya juga di situ. Ini. Nah ini berarti kita harus apa? Harus menentukan tingkat reduksi yang dibutuhkan. Contoh titik 1 tadi, tingkat kebisingannya 100,3, nilai ambang batas 85. Berarti 100,3 dikurangi 85, tingkat reduksi yang dibutuhkan 15,3. Titik 2, 100 dikurangi 585, 15, dan seterusnya. Nah, dari ke 11 titik tersebut, ternyata tingkat reduksi yang dibutuhkan maksimalnya itu berapa? Maksimalnya ada 16,9. Gitu. Setelah itu kita hitung double hearing protection-nya, NRR-nya. Rumusnya TR-5 dikalikan 2 ditambah 7. TR-nya ini tadi tingkat reduksi yang dibutuhkan. 16,9 dikurangi 5 dikalikan 2 ditambah 7. Ketemunya 30,8 desibel
defend itu yang dibutuhkan. Berarti apa? Kita mencari alat pelindung telinga yang mampu mereduksi tingkat kebisingan sebesar 20,8. Ini. Nah, di sini ketemu harganya ada Airmat dengan merek Sasto EG 2400, terus ada yang air plug-nya itu Louiswell EP ESP. Itu yang terpilih karena kedua APT ini aluminiumnya itu mampu mereduksi ini sebesar 30,8 desibel defense-nya. Nah, total untuk kebutuhan alat ini totalnya harus menyediakan 102 juta 600 ribu. Usulannya. Dan kalau yang rotasi pekerja, pengendalian kebisingan secara administratif akan lebih efektif apabila penggunaan alat pelindung telinga didukung dengan adanya rotasi pekerja pada area dengan kebisingan tinggi. Rotasi dilakukan dengan bagian departemen weaving lain, yaitu bagian palet, pengisi palet, warping, sizing, cucuk, inspecting, roll kain, dan finishing. Perencanaan rotasi pekerja dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah pekerja, kemudian beban kerja, masa kerja, dan biaya pelatihan yang akan dikeluarkan. Ini rotasinya seperti itu. Nah, dengan permasalahannya kan ketika memindahkan orang, mereka kan butuh pelatihan. Nah, terus bagaimana nanti dengan adanya pelatihan terus mengganggu nggak proses produksi yang secara keseluruhan? Itu juga harus dipertimbangkan. Contoh di sini usulan shiftnya untuk palet, alokasi jumlah pekerja per shiftnya ada 20, pengisi palet 10, warping 20, sizing 30, tutup 26, kemudian inspecting 15, roll kain 7, finishing 10, dan operator tenun 123. Di mesin RRT jumlah mesinnya 180, jumlah operator 36. Satu orang mengoperasikan 5 mesin. Dan yang PK0, satu orang mengoperasikan 3 mesin, Toyota itu 3 orang mengoperasikan 8 mesin. Nah, ini usulan usulan klasifikasi kompetensi pekerjanya. Ini syaratnya apa kan gitu. Nanti di situ akan muncul standar kompetensi pelatihan yang dibutuhkan. Ini. Contoh misalnya operasi satu, operator satu mengetahui jenis benang, jenis kegiatannya ini class learning, alokasi waktunya 5 kali 120 menit. Gitu. Jumlah peserta 60 itu mulai dari biayanya, terus 5 kali pertemuan ada 6.100.000, totalnya ini. Gitu. Ini untuk usulan estimasi biaya pengendalian administrasi yang tadi pengadaan APT sama pelatihan kompetensi 201.310.000. Total estimasi biaya masih berada pada batas investasi perusahaan atau layak. Hmm. Itu untuk materi pengendalian kebisingan di PT Iskandar Tech. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Atau sudah cukup? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan, pertemuan malam ini saya akhiri.